سواك عنده الهادف الآمين يا حبيبي المصطفى محمد يا واسع الكرم ربي إذا يقسمها تأتي على حسب الشرف سبيل يا ربي المصطفى سيدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين كريم من عرب ومن عجب يا المصطفى يا واسع الكرم هو الهدي الذي ترجى شفاعته لكل يوم من أهل المهتدين يا حبيبي واغفر لنا الله يا واسع كرمي صلاة منك دائمة على النبي المنهل والمساجد يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا يا واسع كرمي ثم التابعين لهم أهل التقى والنبي والعلم والكرم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سبحانه الأنبياء والمرسلين وأزواجه وذرياته ولبيت أجمعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى الملائكة المقربين والملائكة الكريمين وجميع أقطاب الله من أولهم إلى آخرهم وسائر أولياء الله رضي الله تعالى عنهم ثم نشهد الدين علمائنا وأساتذتنا ومعلمينا وجميع الواجبات علينا وجميع القبور من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الله يتبشرون بالرحمة والمغفرة ويريد أن يكون نصرهم والغريب وبالكرامتهم وأمرهم بظهر الدين والآخرة وأن الله من خلنا وأسمع ولوانا على ديننا وفاتحة إياك نعبد والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita berada di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang mana Allah turunkan rahmatnya, maghfirahnya dan keberkahannya. Ya, semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang selalu mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan kepada kita berbagai macam karunia-karunia yang tak bisa kita menghitung. Sebagaimana Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Namun di antara sekian banyak ya rahmat Allah kepada kita itu ada yang paling luar biasa, ya paling agung, paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Ya, kita sangat bersyukur karena nanti ya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, penyesalan, ya penyesalan orang-orang yang kafir yang tidak mau memeluk agama Islam. Ya, padahal Nabi telah menjelaskan secara gamblang, secara jelas tentang kebenaran agama Islam ini. Ya, tentang kebenaran Al-Quran. Namun mereka tetap menutup matanya, menutup hatinya, gak mau mendengar, gak mau memikirkan, ya, dan gak mau menerima Islam sebagai agama. Padahal Allah menyatakan bahwa yang terlihat gaya Islam adalah ya yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menjadi agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah SWT, yang nanti mereka itu di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya, maka Allah ceritakan kesalahan mereka nanti di akhirat. Ya, seperti di dalam surah Al-Hijr itu, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Oh, penyesalan orang-orang kafir. Ya, rubama yawaddul ladzina kafaru. Sering sekali itu orang-orang kafir di neraka nanti kepengen dia, ya, dulu waktu masih di dunia menjadi orang Islam. Ya. Nah, ayat ini ya dijelaskan panjang lebar dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, di mana beliau menjelaskan tentang ayat ini. Rubama ya wajul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, wa riya an Abi Musa al-Asy'ari. Ya, kan dari Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istama'a ahlun nari fin nar."
Kalau orang-orang ahli neraka yang memang udah ya divonis oleh Tuhan menjadi ahli neraka, ya pasti mereka akan dikumpulkan oleh Allah di dalam neraka. Ya, wa ma'ahum, ya kata Nabi, wa ma'ahum masya Allah min ahli kiblat. Dan di neraka itu ternyata bukannya orang kafir aja yang berada dalam api neraka itu, namun ada juga orang yang dikehendaki oleh Allah daripada ahli kiblat. Siapa ahli kiblat? Kaum muslimin, ya orang Islam. Ada mereka di dalam api neraka itu juga. Ya, maka orang kafir yang melihat dan mengetahui orang-orang Islam itu ada juga di dalam api neraka, ya mereka berkata, qala kafirun liman finnar min ahli. Ya orang kafir ini kepada orang yang ada di dalam neraka itu daripada orang-orang Islam. Apa kata kafir? Alastum muslimin, bukankah kalian ini orang-orang Islam? Gitu. Ya tanya orang kafir. Ya karena mereka barangkali keheranan. Ya, kok orang Islam ada di dalam api neraka juga? Ya, ditanya alastum muslimin, bukankah kalian ini orang Islam? Kaluna, ya, dengan malu-malu orang-orang Islam itu bilang, iya, ya. Kalau akhirnya si kafir ini, ya, menanya lagi, ya berkata lagi, ya, fama amina ankum islamukum. Wah, kalau begitu keislaman kamu itu enggak berguna dong buat kamu, ya enggak bermanfaat dong buat kamu, ya karena antum ma'anatina, karena kamu juga ada dalam api neraka bersama kami, ya itu adalah kafir. Ya, bahwa dia bilang, wah kalau begitu keislaman kamu itu enggak ada gunanya dong sama kamu, ya enggak beri manfaat dong sama kamu, sehingga kamu berada di neraka juga, ya bersama-sama kami. Itu kata orang kafir. Kalau akhirnya orang-orang Islam itu ya mengatakan karena lana sebelum, ya makanya kami berada di dalam neraka ini juga bukan kenapa-napa, ya karena kami masih ada punya dosa yang belum keampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dulu barangkali kami suka nunda-nunda bertobat, ya nggak buru-buru bertobat, ya kami lalai, asyik dengan kehidupan dunia, ya sehingga kami tetap suka berbuat maksiat sampai akhirnya ajal kami sampai, ya, jadi nggak keburu kami bertobat kepada Allah, sehingga kami mendapatkan vonis dari Tuhan harus masuk
neraka ini. Gitu jawaban orang Islam. Ya, karena lana zunubun. Islam bilang, sehingga Allah menghukum kami akibat dosa-dosa tadi. Ya, oleh karena itu, ya kita jangan lupa untuk terus bertobat kepada Allah, mohon ampun. Ya, janganlah sehingga keburu jangan sampai ya keburu malaikat Israel mencabut nyawa kita. Ya supaya ya jangan sampai kita ngalamin kayak mereka ini yang ada dalam neraka itu. Ya gara-gara dosanya belum keampunan oleh Allah, ya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya itu yang membuat orang-orang kafir tadi ya keheranan, sehingga menyangka Islamnya itu ya nggak memberi manfaat dan nggak bisa mencegah dia untuk masuk ke dalam api neraka. Ya, ayat Allah azza wa jalla. Akhirnya Allah itu marah. Ya, Allah marah kepada mereka, kepada orang-orang kafir ini. Ya, yang istilahnya kayaknya ya mengejek gitu. Ya kayak ngejek kepada orang Islam. Kalau istilah kita, lu percuma kalau gitu jadi orang Islam. Ya, itu kayak bahasa kita begitu. Maka Allah marah. Ya, wayaghfiru bi fadlihi, ayat Allah ampuni dengan kemurahan-Nya Allah, wa rahmatihi, dengan kasih sayangnya Allah ya kepada orang-orang Islam. Ya, ayat buruk bikulli man kana min ahli qiblah, inna maka Allah suruh malaikat-malaikat itu ya semua orang yang masih ada di dalam hatinya itu iman, ya Allah suruh malaikat supaya orang-orang yang ada di dalam hati itu masih ada imannya, ya payung rojul dikeluarkan, ya dikeluarkan. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang lain, la yabqa inna man kana fi qalbi misqalu habbatin min khardalin min al-iman, nggak bakalan kekal. Ya, nggak bakalan kekal di dalam api neraka orang yang di dalam hatinya ya ada seberat biji sawi keimanan. Ya, seberat biji sawi keimanan. Ya, biji sawi kan kecil banget, tapi itu masih ada imannya walaupun cuma seberat biji sawi. Gak bakalan dia kekal dalam api neraka. Ya cuma yang kita pikirin kok bisa segitu kecil gitu. Ya, yang kita pikirin kok bisa iman itu bisa sekecil itu. Barangkali ya tadinya imannya tuh masih bulat, ya imannya masih utuh, tapi gara-gara dia sudah berbuat maksiat, akhirnya iman yang masih utuh tadi terkikis sedikit demi sedikit, ya terkikis sedikit demi sedikit. Ya untungnya masih ada yang tertinggal.
masih ketinggalan aja imannya. Ya, seberat biji sawi. Jadi yang mengikis iman kita itu, ya itulah perbuatan-perbuatan maksiat kita, ya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bisa jadi kecil, ya, iman itu bisa jadi kecil gara-gara terkikiskan. Ya, tapi masih beruntung, ya, masih beruntung, masih ada ketinggalan imannya, walaupun cuma sebesar biji sawi. Ya, kenapa masih beruntung? Karena nggak bakalan kekal dia di dalam neraka. Ya, inilah yang mesti, ya, kita menjadi perhatian kita, ya, untuk menjaga keimanan kita. Ya, jangan sampai lenyap. Ya, kalau sampai lenyap, ya udah, status kita udah nggak lagi muslimin. Ya, tentu statusnya berubah menjadi kafirin atau musyrikin dan lain-lain. Ya, jadi begitu orang-orang yang masih ada imannya tadi dikeluarin, ya, daripada api neraka, kan orang kafir itu pada lihat, ya, orang kafir tadi pada lihat, wah, situ, ya, senang betul, ya, kalau mereka tuh dikeluarin. Nah, disitulah mereka itu baru menyesali dirinya, ya, sehingga Allah katakan rubama ya wadul ladina kafaru lau kanu muslimin. Ya, sering orang kafir itu ingin sekali, ya, kalau di dunia itu mereka mau menerima Islam sebagai agamanya. Ya, ya, alhamdulillah, karena tanda-tanda atau alamat daripada kebenaran agama Islam itu kan sangat jauh ini. Ya, tanda-tanda kebenaran agama Islam itu sangat nyata sekali. Ya, apalagi pada zaman di mana teknologi dan ilmu pengetahuan udah mencapai tingkat yang sangat canggih sekali. Ya, sehingga mereka itu menemukan dalam penelitian mereka, ya, di dalam penelitian mereka tentang alam semesta ini, dia ketemu tentang kebenaran Al-Quran, ya, kebenaran Islam dan Al-Quran. Ya, di situ akhirnya mereka mau, ya, bersedia untuk menjadi orang Islam. Padahal, ya, sebelumnya mereka itu, ya, dari kelompok-kelompok atau golongan Nasrani, ya, dari golongan Yahudi. Tapi berkat, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, justru Allah menampakkan kepada mereka kebenaran Al-Quran. Ya, artinya mereka punya penyelidikan, mereka punya penelitian, ya, begitu menemukan yang sebenarnya, nggak tahunya penemuan mereka itu udah lebih dulu disampaikan oleh Al-Quran, yang diinformasikan oleh Al-Quran. Tuh yang membuat mereka tertuju, ya, dan tahu, wah, kalau begitu, ya, Quran udah duluan, ya, membilangin tentang hal ini, ya, tentang embriologi, ya, mereka menyelidiki selama 20 tahun kata ilmuwan dari Jepang,
ya 20 tahun menyelidiki tentang ilmu embriologi. Ya, kesimpulannya begitu tahu ternyata apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, ya itu seperti itu. Ya, nah maka mereka akhirnya mengakui tentang kebenaran Al-Quran. Lalu ya memasuki menurut agama Islam. Maka oleh karena itu ya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah karuniai kepada kita keimanan dan keislaman. Ya, maka kita dalam wiridan yang sering kita baca, yang sering kita amalkan, radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu kan dalam ya praktik itu ada raditu billahi rabban wa radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya. Nah, maka di dalam riwayat Ibnu Abbas ini menceritakan bagaimana orang-orang Islam ini yang tadi ya orang-orang Islam yang teledor, ya lalai, ya mau menyadari diri, sehingga masih terus ya lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kupingnya ya sering dengar ya keterangan daripada agama. Kenapa? Ya mereka nggak menginsafi diri, nggak insaf juga, nggak mau dekat-dekat ya kepada majelis ilmu, ya lebih suka ya mereka buang-buang waktu, ya mereka lebih senang buang-buang umur ya, yang nggak ada manfaatnya baik dunia maupun akhirat. Ya dunia rugi, kenapa? Ya nggak dapat apa-apa, nggak dapat uang. Akhirat rugi, kenapa? Nggak dapat pahala dan ganjaran. Gara-gara ya begitu, ya mereka lebih menyukai nyia-nyiain umur, nyia-nyiain waktu, ya nggak mau ya kumpul ya bersama-sama kita di dalam majelis ilmu ataupun majelis zikir. Nantinya walaupun dia masih ada umpamanya imannya itu masih mendiam, ya yang kita khawatir imannya udah copot gara-gara udah murtad, ya gara-gara murtad. Karena murtad ini ya bisa jadi murtad seorang itu dengan sebab perkataannya, ya dengan sebab perbuatannya, dengan sebab iktikadnya. Tuh yang bisa menjadikan seorang itu murtad, ya keluar dari agama Islam. Jadi statusnya sebetulnya bukan lagi sebagai orang Islam, tapi dia nggak nyadar, ya nggak nyadar kalau dia bukan orang Islam, bahwa bukan orang Islam lagi. Ya itu zaman sekarang seperti yang disabdakan oleh beliau Rasulullah SAW, sayati zamanun ya al-nas
ya yafiruna minal ulama wal hukama saya zaman al-nasi ya yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang nanti satu zaman mereka itu menjauh ya daripada para ulama, menjauh daripada fuqaha, ya nggak mau nyampur, nggak mau dekat, nggak mau kumpul dalam majelis-majelis ulamanya, majelis-majelis zikir. Padahal pada lihat matanya, ya, padahal pada dengar kupingnya, ya. Tapi ya begitu mereka tuh lalai, udah apa bisa diracuni oleh keduniaan. Nah kalau udah seperti itu zaman keadaannya, banyak kali menurut disalasi balia, maka Allah uji, Allah kasih bala, Allah kasih bala pada mereka dengan 3 macam bala. Ya, dengan 3 macam bala. Ya, al-ula yang Allahu al-barakah, yang bintas di. Yang pertama Allah angkat keberkahan dari hasil usaha mereka tuh. Ya, walaupun barangkali hasilnya banyak, tapi nggak ada keberkahan, sehingga nggak membuat dia itu banyak berbuat kebaikan. Ya, padahal dia punya hasil usahanya, ya boleh dikatakan bahas besar, tapi karena nggak ada keberkahannya, nggak, ya hasil usahanya itu kepada kebaikan. Terakhir masalah wayah rujuna. Nah ini yang kita takut, wayah rujuna minat dunia bighairi iman. Ya, keluar dari dunia ini udah nggak bawa iman. Cuma yang kita ya sayangkan, dia nggak merasa gitu. Ya orang-orang itu nggak merasa kalau imannya udah nggak ada lagi di dalam jiwanya. Ya, karena apa? Tadi gara-gara omongannya, gara-gara perbuatannya, ya, ataupun iktikadnya menjadikan dia jadi murtad, ya, menjadikan dia jadi murtad. Itu. Nah, inilah ya yang harus kita terus memberikan arahan-arahan kepada saudara-saudara kita, masyarakat kita, untuk fafiru ilallah wa rasulihi, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mudah-mudahan ya Allah selalu pelihara dan jaga iman yang kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, kita buka kembali pelajaran tentang ketuhanan, ya, tentang makrifat bila wa rasulihi, mengenal Allah dan mengenal Rasulnya. Ya, karena kita dalam kubur yang ditanya man rabbuka, ya man nabiyuka, ya, supaya kenal sama Tuhan kita, supaya kenal amin nabi kita. Ya, ayo kita tabarukan, ya, mengambil barokah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendiktekan ini nazam. Karena yang mendiktekan nazam ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki. Ya, kita baca bersama-sama.
Nabi Isra dan Mi'raj itu kan dalam riwayat Isra dan Mi'raj Nabi diperlihatkan, ya, Nabi diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, ya. Ternyata ya, dalam ilmu pengetahuan yang sekarang itu mereka bisa menerima, ya, para ilmuwan itu bisa menerima, ya, peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Artinya Isra Mi'raj ini bisa diuraikan secara ilmu pengetahuan, masuk, ya, bisa apa menuju masa depan, ya, bisa menuju masa yang lalu kemudian kita lewat, ya, dalam teori kuantum, ya, dalam teori kuantum. Nah, jadi nanti kan diperlihatkan tentang bagaimana nantinya orang-orang yang berdosa ini diazab oleh Allah di dalam api neraka. Kan Nabi lihat itu kan masa depan sebetulnya, ya, karena kan itu kejadiannya nanti pada hari kiamat. Tapi Nabi udah diperlihatkan, ya. Nah, dalam teori kuantum itu memungkinkan hal itu bisa terjadi. Ya. Nah, waktu Nabi di Isra itu Nabi diperlihatkan neraka, surga. Ada antaranya
waktu Nabi diperlihatkan surga itu ada Nabi ngelihat 4 sungai, ya, yang satu sungai dari air biasa, ya, yang satu lagi dari air susu, yang satu lagi air madu, dan yang satu lagi air tanah. Jadi ada 4 sungai, ya, yang mengalir dalam surga. Maka Nabi kita tanya sama Jibril, ini sungai-sungai kemana? Ya, ngalirnya gitu maksudnya. Kata Jibril, kalau ngalirnya sih ke Telaga Kausar. Gitu kata Jibril. Ya, kalau ngalirnya di sungai ke Telaga Kausar. Lalu Nabi nanya, kalau asalnya dari mana? Hulunya. Wah, kalau kata Jibril, kalau hulunya sih saya nggak tahu. Ya, kalau ente tahu ya Muhammad, minta aja sama Allah supaya Allah tunjukin dari mana yang hulunya sungai. Nabi minta aja kepada Allah. Tiba-tiba ada malaikat datang, ya, kepada Rasulullah SAW, ambil salam, ya, jawab salamnya Nabi, dan malaikat itu bilang, ya Muhammad, gomit ain, coba ente pejamkan 2 mata engkau. Ya, Nabi bilang, pakomat itu ain. Saya pejamkan 2 mata saya. Kemudian malaikat itu berkata, iftahil an. Coba sekarang buka. Oh, begitu saya buka, ternyata saya ada di bawah suatu pohon. Di situ saya lihat ada kubah. Ya, ada kubah yang amat indah sekali. Nah, saya lihat itu sungai ke situ, ke kubah itu. Ya, dari kubah itu ngalir tuh sungai tadi yang 4 tadi ini, yang dari air biasa, air susu, air madu, air tanah. Oh, berarti ya asalnya dari sini. Ya, ke 4 sungai itu katanya. Udah, kayaknya Nabi merasa puas. Cuma malaikat itu bilang, loh, kok ente nggak mau masuk ke dalam kubah itu? Nabi jawab, itu terkunci pintunya. Ya, mana bisa saya masuk? Ya, kata malaikat, kuncinya ada di tangan ente. Gitu kata malaikat. Apaan kata Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya Nabi buka itu kubah pintu. Disitulah, ya, Nabi melihat bahwa sungai yang dari air itu ternyata keluarnya dari mim, bismi. Kan bismi itu ada mimnya. Ya kan, itu bolong. Dari situ keluarnya. Ya, sedangkan air susu, sungai yang dari susu dengan haknya Allah, kan bismillah, kan dia ada hak. Hak itu kan bolong juga. Oh, dari sini. Kalau air susu dari lapas Allah. Air biasa tadi dari lapas bismillah. Ya. Dan air yang dari madu itu dari Ar-Rahman. Ya, Bismillahirrahman. Ada mimnya kan? Ya, bolong dari situ. Sedangkan air yang dari Arab itu Ar-Rahim, mim juga. Ya, bolong. Oh, dari situ. Jadi disitulah berbagi tahu. Ya, dari berasal sungai-sungai yang ada surga itu dari sini. Ya, maka Allah SWT firmankan, ya Muhammad, siapa yang membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan tulus dan ikhlas dan dengan penuh keyakinan, aku akan beri minum
dia nanti dari air yang 4 sungai. Ya, itulah salah satu pengalaman yang dialami oleh beliau Rasulullah SAW ya di dalam Isra Mi'raj. Ya, semoga kita termasuk orang yang selalu nggak lupa baca Bismillahirrahmanirrahim dalam segala apapun yang mau kita kerjain, yang mau kita lakukan. Ya, semoga ridho dan syafaat dari Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena